Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran jazila wa ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah, syukur alhamdulillah di bulan ini kita bisa bermajelis kembali. Kita akan melanjutkan bahasan kita pada Kitabul Maram. Kita masuk pada babul wasaya, bab wasiat. Ya, hadirin, pada bab wasiat ini nanti akan kita sinkronkan dengan ayat-ayat Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 180 dan 181 atau 180 sampai 182. Ya, pada bab wasaya atau bab wasiat ini, pada hadis yang pertama adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma hakum ri'in muslim lahu syai', seorang muslim memiliki hak, yuridu ayyusiya fi, jikalau dia ingin berwasiat terkait dengan hartanya, yabitu lailataini ila wasiyatu maktubah indah. Ya, meskipun itu hanya yabitu lailatain, hanya disampaikan dalam waktu lailatain 2 malam, maka dipastikan bahwasanya wasiatnya telah tercatat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya hadirin, wasiat di sini meskipun kita dapati tidak tercatat, tetapi ketika disampaikan dengan lisan maka dianggap wasiatnya adalah wasiat yang sah. Nanti kalau kita kembali pada surah Al-Baqarah ayat 180, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadukumul maut, ditetapkan atas kamu sekalian jikalau datang kepada salah seorang akan kematian. In taraka khairul wasiyah, untuk meninggalkan wasiat, khairul wasiyah, meninggalkan wasiat yang baik atau sebaik-baik wasiat, lil walidain, untuk kedua orang tua, wal aqrabin, dan kerabat, haqqan alal muttaqin, ya, kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kalau kita kembali pada ayat 180 di Al-Baqarah, menjelaskan bahwasanya wasiat itu wajib, gitu ya. Nah, tapi nanti kalau kita kembali pada hadis-hadis memberikan penjelasan terkait dengan ayat itu, maka kutiba di sini tidak berarti wajib, tapi ditetapkan bagi muslim, artinya dia punya hak terhadap wasiat itu, seperti yang dijelaskan pada hadis Ibnu Umar tadi yang telah kita bahas, bahwasanya seorang muslim punya hak untuk berwasiat, artinya wasiatnya ini nanti akan dibawa mati, wasiatnya ini akan menjadi nilai pahala tersendiri bagi yang bersangkutan. Jikalau dia tidak berwasiat, maka dipastikan seluruh hartanya akan dijadikan sebagai waris atau akan menjadi milik ahli warisnya. Dia akan memiliki hak sepertiga dari apa yang telah diwasiatkan jikalau dia berwasiat. Jikalau dia tidak berwasiat, maka dia tidak punya hak terhadap harta itu. Nah, hadirin rahimakumullah, kembali pada ayat 180 yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah bahwasanya apa yang disebut Allah dengan kutiba itu tidak wajib, tetapi dia punya hak terhadap itu, ya. Nah, hanya saja pada ayat 180 ini ada satu frasa yang dimasukh atau yang digantikan status hukumnya, yaitu lil walidain, untuk kedua orang tua. Jadi untuk kedua orang tua ini wasiatnya telah dibatalkan pada ayat 11 di surah An-Nisa. Ya, mengapa dibatalkan di surah An-Nisa? Karena orang tua sudah Allah berikan waris tersendiri. Ya, nanti kita mendapati penjelasannya di ayat 11 di surah An-Nisa bahwasanya orang tua itu masing-masing mendapatkan as-sudus 1/6 ketika ada seorang anak yang meninggal, ya. Nah, kemudian ingkana lahu walad, jikalau dia punya anak atau yang meninggal ini punya anak, maka orang tuanya masing-masing mendapatkan as-sudus. Tapi ketika yang meninggal ini tidak punya anak, maka orang tuanya mendapatkan semuanya, ya. Ayahnya 2/3,
dan ibunya ats-tsuluts, ibunya sepertiga. Ya. Tetapi ketika yang meninggal ini, itu kalau tidak punya anak, hadirin ya. Tapi ketika yang meninggal ini punya saudara, maka nanti akan kembali lagi untuk orang tuanya, kembali pada as-sudus 1/6 masing-masing ya. Nah, karena Allah telah menetapkan 1/6 untuk orang tua, sehingga orang tua tidak berhak mendapatkan wasiat lagi. Tapi untuk al-aqrabin, kerabat yang ada di 180 itu tetap berlaku, bahwasanya jika ada seorang berwasiat untuk kerabatnya, maka wasiat itu berlaku. Nah, hadirin, wasiat ini kemudian ditetapkan nanti kalau kita kembali pada bab wakaf yang pernah kita singgung sebelumnya, dibatasi dengan sepertiga ya. Jadi sehingga wasiat tidak bisa lebih dari sepertiga secara keseluruhan. Ya, jadi kalau dia ingin mewakafkan sebagian atau sebagian kemudian dia wasiatkan pada kerabatnya yang kemungkinan tidak mendapatkan waris, maka total maksimal sepertiga. Jikalau kurang dari sepertiga, tidak ada masalah ya. Jikalau lebih, maka nanti akan bisa dikoreksi pada ayat 182. Ya, jadi kalau wasiatnya benar, alhamdulillah, maka siapapun wajib melaksanakan wasiat itu nanti akan terkait dengan 181 ya. Bahwasanya di 181 Allah menjelaskan bahwa faman baddalahu ba'dama sami'ah, barang siapa yang mengganti wasiat itu setelah ditetapkan wasiat itu, fa innama itsmuhu 'alal ladzina baddiluna, maka dosanya akan ditanggung oleh orang yang merubahnya. Jadi yang merubahnya dia akan menanggung dosa ketika wasiatnya dirubah jikalau tidak ada pelanggaran dalam syariat ya. Nah, jadi kita menggunakan 181 untuk wasiat yang benar wasiatnya, yaitu tidak lebih dari sepertiga. Tapi kalau ternyata lebih dari sepertiga, nanti akan menggunakan ayat 182. Jadi hadirin, kita ketika menggunakan dalil tidak boleh masalah yang berbeda disamakan dalilnya, tidak bisa. Ya, jadi kalau wasiatnya benar, kita menggunakan 181, bahwasanya siapapun yang merubah, maka yang merubah akan berdosa. Tapi jika wasiatnya bermasalah, ternyata lebih dari sepertiga, maka 182 menjadi dalilnya, bahwasanya faman khofa min musin janafan, barang siapa yang mengkhawatirkan orang yang berwasiat itu berbuat ithman, dosa. Nah, dia berbuat salah atau berbuat dosa, maka fala junaha alaihi fa aslah bainahum, maka dilakukan islah atau perbaikan, maka yang merubah tidak berdosa. Bahkan di penghujung ayat itu Allah jelaskan dengan innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Artinya orang yang berwasiat tadi, meskipun dia telah salah dan karena sudah diluruskan, sudah dibetulkan, maka insya Allah dia akan dapatkan ampunan Allah. Dia juga insya Allah mendapatkan kasih sayangnya ya. Jadi sehingga keluarga yang ditinggalkan, jikalau mereka tadi sayang dengan orang yang telah meninggal dari kerabatnya itu, jikalau terjadi kesalahan, mereka mesti merubahnya. Ya, kalau tidak, itu nanti kasihan ya. Kenapa? Karena dia telah berbuat salah. Jadi insya Allah kesalahannya dimaafkan Allah jikalau fa'aslaha bainahum, dilakukan perubahan, dan yang berubah tidak berdosa. Itu karena dalam wasiat ada kesalahan ya. Nah hadirin, seperti apa kalau kita mendapati ada orang-orang yang mungkin salah dalam berwasiat ya. Jadi mungkin dia sudah tahu bahwasanya wasiat itu maksimal sepertiga, tapi dia menetapkan misalkan begini. Nanti kalau aku meninggal rumahku silakan dijual. Jadi dia sudah tidak ada istri, tidak ada anak ya. Dia tinggal punya saudara-saudara. Dia mewasiatkan, nanti jika aku meninggal dijual saja rumahku. Ada poin yang pertama, sepertiga diwakafkan untuk masjid, musola, fakir miskin, anak yatim. Dia menyebut begitu ya, Bapak hadirin. Jadi dia tidak menyebut persentasenya dari orang miskin, anak yatim, masjid, musola, tidak dirinci, tetapi sepertiga diberikan ke sana ya. Berarti nanti keluarganya, itu yang penting mereka menyalurkan sepertiga ke yang dimaksud di situ ya. Nah, poin kedua, 2/3-nya untuk saudara-saudaraku dan keponakanku, gitu ya. Ya. Nah, ada yang janggal tidak di situ. Jadi sepertiganya tadi mau disumbangkan untuk masjid, musola, untuk fakir miskin, anak yatim. 2/3
untuk saudara-saudaranya plus keponakannya. Ya. Nah, ini kalau saudara-saudaranya itu ahli waris, hadirin ya, berhak mendapatkan 2/3, akan dibagi nanti disesuaikan dengan dia saudara laki-laki atau saudara perempuan ya. Tapi keponakannya, kalau dia punya saudara laki-laki, keponakannya ini kan termasuk yang tidak mendapatkan hak waris ya. Nah, jadi kalau dia kasih wasiat boleh. Masalahnya dia menetapkan keponakannya ada di 2/3. Itu artinya kesimpulannya dia telah berwasiat melebihi batas 1/3 plus milik untuk keponakannya gitu ya. Jadi nampaknya keponakannya dimasukkan di poin 2, itu nampaknya mau disamakan dengan saudaranya pembagiannya gitu ya. Ya. Ya, nah di situ kita mendapati ada kelebihan, hadirin ya. Nah, apa yang mesti dilakukan? Yang dilakukan adalah ahli waris mesti merubah wasiat tadi. Ya, di manakah yang akan dirubah? Keponakan ini dimasukkan di 1/3, gitu ya. Ya, nanti kalau ternyata ada isyarat bahwasanya keponakannya ini disamakan dengan saudaranya, nah berarti persentasenya jelas di situ ya. Nanti sisanya kemudian akan disumbangkan ke masjid, mushola untuk fakir miskin, anak yatim gitu ya. Ya. Nah, tapi kalau kemudian yang 1/3 ternyata sudah didistribusikan, ternyata tinggal 2/3 ini ya. Ya, nah itu tetap harus diluruskan. Nah, bagaimanakah cara meluruskannya? Ya, ini keponakannya mestinya tidak mendapatkan hak dari 2/3 ya. Ini nanti akan dimintakan persetujuan pada ahli waris yang 2/3 tadi, ya karena memang keponakannya tercatat di situ. Ya, dan itu nanti persetujuan ahli waris artinya dia akan diberi dari hak waris di situ ya. Ya, tapi kalau ahli warisnya tidak setuju, berarti keponakan ini batal mendapatkan wasiat gitu ya. Ya, nah apakah kemudian ketika semuanya tidak setuju, pembatalan itu termasuk pelanggaran? Insya Allah tidak. Kenapa? Karena dia sudah maksimal dalam berwasiat. 1/3-nya tadi dia sudah berikan pada masjid, musola dan seterusnya, gitu ya. Ya, nah masalahnya sudah didistribusikan. Kalau seandainya belum didistribusikan, ini keponakannya bisa ditarik di 1/3, gitu ya. Nah, di situ nanti insya Allah kita mendapati mana yang disesuaikan dengan 181 di Al-Baqarah dan mana yang disesuaikan dengan 182 di Al-Baqarah gitu ya. Ya, jadi kalau tidak ada masalah maka 181 menjadi dalil. Tidak boleh ada yang melakukan perubahan. Tapi kalau tadi terjadi kesalahan ya, wasiatnya lebih dari 1/3, maka 182 dijadikan sebagai dalil gitu ya. Sehingga yang merubah insya Allah bukan hanya tidak berdosa, tapi yang meninggal jenazahnya insya Allah akan diampunkan Allah. Nah hadirin, kalau kita mendoakan jenazah tujuannya jelas sekali ya. Doanya adalah Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu, ya Allah sayangilah dia, berikan kasih sayang padanya, begitu ya. Jadi yang kita mintakan adalah ampunan dan kasih sayang. Tapi kalau kita mendoakannya, kemudian ini tanpa ada kesalahan di situ ya, dan kita tidak mau merubahnya dari kesalahan yang telah dilakukan, nah ini tentunya tidak sinkron dengan doa-doanya ya. Jadi mestinya ketika dia mendoakan ikhlas lahir batin, gitu ya, mohon pada Allah agar jenazah benar-benar diampunkan. Tapi ternyata ada yang mesti diluruskan, dia tidak mau meluruskannya. Nah itu nanti akan jadi masalah ya. Jadi antara doanya dan perbuatannya ternyata tidak sesuai. Nah itu nanti akan menjadikan doa-doanya sulit untuk diistijabah oleh Allah. Nanti kita bisa kembali pada ayat 187 di Al-Baqarah ya, bahwasanya ketika doanya, ucapannya itu berbeda dengan perbuatannya, maka dia akan sulit untuk mendapatkan doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi insya Allah doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Itu kalau antar ucapan dengan perbuatannya sesuai gitu ya. Ya, jadi kalau minta agar jenazah diampunkan, maka kesalahan yang pernah dilakukannya maka mesti diluruskan. Itu kan tadi terkait dengan wasiat. Nah, hadirin rahimakumullah, di sini hadis Ibnu Umar yang tadi menjelaskan terkait seorang muslim punya hak terhadap hartanya sehingga dia dipersilakan berwasiat karena wasiatnya itu nanti akan jadi pahala baginya gitu ya. Tapi kalau dia tidak berwasiat, maka dia tidak punya pahala dari harta yang ditinggalkannya.
karena itu statusnya menjadi milik ahli waris gitu ya. Allah telah tetapkan itu menjadi milik ahli waris, makanya seorang berwasiat kan tidak boleh lebih dari sepertiga, karena Allah hanya memberikan hak maksimal sepertiga jikalau dia ingin membawanya untuk ke akhiratnya nanti gitu ya. Nah, 2/3-nya tetap hak dari ahli warisnya. Nah, berikutnya pada hadis Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, ya ini Sa'ad bin Abi Waqqas pernah bertanya pada Rasulullah dengan kalimat, ya Rasulullah, ana dumalin, ya Rasul, saya punya harta yang banyak, wala yarithuni illa ibnatun li wahidah, ya, dan aku tidak punya pewaris kecuali hanya putriku satu-satunya. Jadi anak semata-wayangnya perempuan. Ini nanti kalau kita kembali pada ayat 11 di surah An-Nisa, maka anak perempuan satu ini mendapatkan setengah dari warisnya gitu ya. Ya. Nah, karena dia merasa cuma punya anak satu perempuan gitu ya, maka afatasaddaqu bithulil mali, bolehkah aku menyedekahkan 2/3 hartaku gitu ya. Jadi 2/3-nya mau disedekahkan saja. Nah, karena merasa hartanya banyak, anaknya cuma satu gitu ya. Jadi dia ingin punya dapat pahala dari apa yang dilakukannya ya. Nah, tapi kata Rasulullah, qala, kata Rasul, jangan. Ya, kemudian saat mengatakan pada kalimat berikutnya, afatasaddaqu bi syatri, bolehkah aku menyedekahkan setengahnya? Qala la, kata Rasul, jangan. Qultu afatasaddaqu bi thuluthi, bolehkah aku menyedekahkan sepertiganya? Qal ats-tsulutu wa tsulutu katsir, sepertiga itu sudah termasuk banyak. Nah, disinilah kemudian bahwasanya thuluth, sepertiga, menjadi ketetapan maksimal bagi orang yang berwasiat. Nah, di sini meskipun kata-kata yang disebut oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dengan afatasaddaqu, bersedekah, tapi yang dimaksud adalah wasiat gitu ya. Ya, bahwasanya dia tidak boleh melebihi kalau dia ingin membawa sebagian hartanya untuk ke akhirat nanti, maka tidak boleh melebihi sepertiga. Nah, kata Rasulullah, innaka in tadar warathaka aghniya, ya, jikalau engkau meninggalkan pewarismu dalam keadaan kaya, khairun min antadrahum alatan yatakaffafunan nas, itu lebih baik dibandingkan engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan mereka akan menjadi beban bagi orang lain. Ya, jadi itu hadirin mengapa kita dapati bahwasanya seorang mesti punya hak dan dia dianjurkan untuk berwasiat agar bisa dibawa mati, tapi tetap ada batasan di sana ya. Dia hanya punya batasan sepertiga saja. Ya, jadi pewarisnya itu kalau ditinggalkan dalam keadaan kaya, insya Allah lebih baik ya dibandingkan ditinggalkan dalam keadaan miskin dan nanti mereka akan menjadi beban bagi orang lain. Ya, muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi sehingga di sini kita dapati seorang berarti silakan menggunakan haknya, tapi dia tidak boleh egois gitu ya. Nah, egois seperti apa? Ya, dia ingin ya mengambil seluruh hartanya buat sedekah gitu ya. Dia tidak berpikir akan pewarisnya. Nah, yang begitu tidak boleh gitu ya. Ya, jadi tetap ada pewaris yang mereka punya hak sehingga tidak boleh menghabiskan hartanya tadi untuk sedekahnya. Jadi sedekah saja tidak, hadirin ya, apalagi jikalau misalkan ternyata sudah diamankan gitu ya. Bagaimanakah agar nanti saudaranya nggak dapat gitu ya? Nah, maka diamankan, semuanya di atas namakan si A, si B, dan dia sudah tidak punya harta lagi dalam catatannya gitu ya. Nah, yang seperti itu juga niat jahat gitu ya. Nah, dia sudah berniat jahat, artinya jangan sampai seorang yakin nanti akan meninggal, dia sudah persiapan wasiat, tapi ternyata dalam wasiatnya itu ternyata ada kejahatan gitu ya. Jadi dia ingin mengamankan hartanya untuk A, B, C agar pewarisnya nggak dapat gitu ya. Nah, itu juga mesti diwaspadai karena bisa jadi terjadi seperti itu, hadirin ya. Nah, ada seorang yang berpikir, daripada saudara-saudaraku nanti dapat, mendingan dikasih istri saja semuanya, itu misalkan itu ya. Atau mungkin istrinya yang merayunya gitu ya. Ya udahlah Pak, semua ini dialihkan saja ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu mesti berhati-hati. Jadi meskipun si fulan punya hak, bahkan ketika dia datang ke notaris, dia misalkan mau menyerahkan semuanya, ya tetap akan dilakukan pencatatan gitu ya.
Nah, tetapi nanti kalau kita kembali pada syariat Islam, di situ terjadi sebuah pelanggaran, gitu ya. Ya, jadi bahkan hadirin, kalau ada orang berwasiat dengan mewasiatkan setengah hartanya dinotariskan, notaris akan melayani, gitu ya. Tapi syariat kan tidak memperbolehkan begitu, gitu ya. Ya, karena maksimal sepertiga dari apa yang dia wasiatkan. Berikutnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha rajulan atan nabi. Ya, ada seorang laki-laki yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha walam tusi." Ya. Ya Rasulullah, ibuku meninggal dan dia belum berwasiat. Ya, jadi ibunya meninggal tapi tidak meninggalkan wasiat. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqat, ya, dan aku yakin jikalau ibuku masih bisa bicara, dia akan bersedekah, gitu ya. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha, ya Rasulullah, jikalau aku bersedekah untuknya, apakah dia mendapatkan pahala? Qala na'am, Rasul mengatakan iya. Muttafaqun alaih, hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, walatil Muslim dan lafadznya dari Imam Muslim. Ya, nah hadirin, hadis Aisyah dan Ha ini nanti tampak kontradiksi, gitu ya, dengan hadis yang ada pada uh, hadis Abi Hurairah, gitu ya, yang menjelaskan bahwasanya idza mata ibnu Adam, insyaallah hadis ini masyhur ya, terkenal sekali dan kita semuanya sudah sering kali mendengarnya. Anak cucu Adam itu ketika sudah meninggal, inqata amaluhu illa min thalathin, telah terputus amalannya kecuali 3. Artinya dia sudah tidak mendapatkan sumber pahala lagi kecuali 3 hal. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah yang pernah dilakukannya ketika dia hidup. Wa ilmun yuntafa'u bih, dan ilmu yang bermanfaat, ya. Wa waladun sholih yad'ulah, dan anak soleh yang mendoakan, ya. Anak siapa saja yang mendoakannya, maka insya Allah masih ada sumber-sumber pahala di sana, gitu ya. Nah, selain itu berarti telah terputus. Nah, di sini kita mendapati ternyata ada seorang yang pernah bertanya pada Rasulullah pada hadis Aisyah radhiyallahu anha tadi, ya, dan ternyata kata Rasul, na'am, ya, itu bisa. Ya, nah kita mendapati catatan pada hadis ini oleh para fuqaha bahwasanya anak itu memang tahu karakter ibunya. Ibunya itu kalau punya itu biasanya akan disedekahkan. Ibunya itu kalau punya ini akan disedekahkan, gitu ya. Jadi sehingga ada catatan di situ karena ibunya punya kebiasaan itu, sehingga ketika dia menyedekahkan itu atas nama ibunya, maka insya Allah ibunya tetap mendapatkan pahala dan mendapatkan sumber pahala dari sedekah itu, gitu ya. Ya, nah hadirin, meskipun ini dua hadis yang dipertentangkan dalam madhab Syafi'i dan madhab Hanafi, tapi silahkan hadirin boleh memilih, gitu ya. Insya Allah tidak ada masalah karena antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi ini antara murid dan guru, ya. Imam Syafi'i muridnya, Imam Hanafi gurunya. Ya, jadi kalau Imam Hanafi, nah itu lebih memilih hadis Aisyah ini, bahwasanya kalau ada orang mati kemudian anaknya bersedekah untuk ibunya yang sudah mati atau ayahnya, maka tetap ibunya mendapatkan pahala, gitu ya. Nah, kalau Imam Syafi'i tidak menggunakan hadis itu. Imam Syafi'i menggunakan hadis Abu Hurairah tadi, bahwasanya ketika ada orang yang telah meninggal, anaknya bersedekah, ya itu pahalanya untuk anak itu, tidak untuk ibunya, gitu ya. Ya, kalau dia niatkan untuk ibunya dianggap tidak sampai. Nah, itu menurut Imam Syafi'i seperti itu. Ya, nah ini silakan hadirin. Jadi kalau misalkan ada panitia yang mereka menerima sedekah dan seterusnya, maka panitia tidak boleh menolak kalau seandainya hadirin, ya, ada panitia yang dia bermadzhab Syafi'i misalkan. Nah, maka kalau ada orang yang dia ingin menggunakan madhab Hanafi, menyedekahkan untuk ibunya yang telah meninggal atau ayahnya, tidak boleh ditolak, gitu ya, meskipun tadi dia bermadhab Syafi'i, ya. Nah, jadi seperti itu yang kemudian akan sama-sama kita laksanakan. Jadi karena seorang atau panitia itu boleh menolak jikalau itu sedekah itu hasil korupsi, gitu ya. Nah, baru bisa ditolak. Atau hasil mencuri, gitu ya. Nah, baru bisa ditolak. Tapi kalau tadi terkait dengan perbedaan dalam pemahaman fikih, maka tidak boleh demikian, ya. Jadi tetap disikapi dengan
sebaik-baiknya, karena dua-duanya ada. Dan Imam Syafi'i juga menghormati gurunya, gurunya juga menghormati muridnya, gitu ya. Jadi mereka berbeda, tapi tidak ada masalah pada mereka. Mereka tidak pernah mempermasalahkan perbedaan yang ada pada mereka ya. Nah, mestinya kita semuanya juga seperti itu harapannya. Ini dua nas yang sama-sama dinyatakan sahih ya. Jadi hadis Aisyah radhiyallahu anha ini muttafaq alaih oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, lafadznya dari Imam Muslim. Nah, kalau yang terkait dengan hadis Abu Hurairah yang dipegang oleh Imam Syafi'i, ini riwayat Imam Muslim ya yang dinyatakan sahih hadis ini. Ya, berikutnya kita masuk pada hadis an Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarith." Ya. Ya. Nah, sesungguhnya Allah telah menetapkan siapapun yang berhak, Allah telah menetapkan hak-haknya. Sehingga fala wasiyata liwarith, orang yang berhak mendapatkan waris tidak boleh mendapatkan wasiat lagi, gitu ya. Hadirin, jadi kalau anak itu adalah pewaris ya, maka anak tidak boleh mendapatkan wasiat. Ya. Ya, jadi nanti dia akan diberi dari waris yang telah Allah tetapkan ya. Nanti referensinya kita kembalikan pada ayat 11, 12 dan 176 di surah An-Nisa gitu ya. Jadi ahli-ahli waris itu yang berhak mendapatkan waris, maka mereka batal ketika mendapatkan wasiat. Nah, hadirin, apakah mungkin ada orang yang berwasiat untuk ahli waris? Itu sangat mungkin ya. Nah, tapi nanti akan dilaksanakan wasiat itu sesuai dengan situasi dan kondisi hadirin ya. Ya, kalau situasinya ternyata yang mendapatkan wasiat tidak mendapatkan waris, berarti sah itu wasiat ya. Tapi kalau ternyata dia mendapatkan waris, maka tidak sah. Nah, contohnya begini hadirin. Nah, ada seorang yang dia merasa saudaranya itu miskin gitu ya, saudaranya miskin. Dia punya anak laki-laki gitu ya, punya anak laki-laki, sehingga nanti kalau dia meninggal itu saudaranya tidak mendapatkan waris darinya. Karena nanti warisannya adalah untuk anaknya dan istrinya ya. Kalau seandainya tidak ada istri, karena dia punya anak laki-laki, ini menutup waris ke saudara-saudara yang bersangkutan gitu ya. Jadi sehingga dia memberikan wasiat untuk saudaranya, misalkan ya. Nah, ternyata wasiat telah dibuat, gitu ya. Wasiat telah dibuat. Nah, tapi anaknya kemudian meninggal. Anaknya meninggal ya. Nah, ketika anaknya meninggal, otomatis saudaranya adalah menjadi ahli waris di situ. Nah, sedangkan wasiat telah ditetapkan, gitu ya. Nah, telah dinotariskan juga ya. Maka wasiatnya nanti batal karena dia sudah menerima waris gitu ya. Jadi waris itu adalah wasiat Allah yang tidak boleh dirubah oleh wasiat manusia gitu ya. Ya, jadi ayat 181 itu tidak boleh dirubah jikalau tidak ada pelanggaran. Tapi kalau ternyata terjadi pelanggaran terhadap syariat, maka kita menggunakan 182 gitu hadirin ya. Jadi nanti dua ayat itu kita akan sesuaikan dengan situasi dan kondisi, tidak bisa kemudian disamaratakan dengan kasus yang berbeda, ternyata disamakan dalilnya tidak bisa ya. Nah, jadi kalau wasiatnya salah, ternyata pakai 181 nggak bisa. Nah, wasiatnya salah, ya harus pakai 182. Wasiatnya benar, harus pakai 181, sehingga tidak ada perubahan-perubahan di sana. Ya, nah telah ditetapkan pada hadis ini bahwa fala wasiyatul liwarith ya, yang berhak menerima waris tidak mendapatkan wasiat lagi. Jadi kalau pernah ada wasiat yang diikrarkan ya, maka dipastikan akan batal wasiat itu. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad ya, imam empat yang lainnya kecuali Imam Nasai, hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam Ahmad, juga dinyatakan hasan oleh Imam Tirmidzi dan dikuatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dan Imam Ibnu Al-Jarud. Ya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni ya. Jadi banyak sekali yang meriwayatkan hadis ini. Dari hadis Ibnu Abbas menjelaskan zada fi akhirih, ditambahkan di akhir kalimat dalam hadis itu illa ayyasha al-warathatu ya, kecuali ayyasha al-warathah ya. Nah, ini terkait dengan situasi dan kondisi dari waris tadi ya. Jadi bahwasanya ketika
tidak ada masalah terkait dengan orang yang telah diberi wasiat ini, berarti aman insya Allah ya. Tapi kalau ternyata ada masalah tidak sesuai tadi, berarti batal wasiat itu. Yang berikutnya hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menjelaskan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tasaddaqa 'alaikum bi thuluthi amwalikum." Nah, ini sesungguhnya Allah menyedekahkan sepertiga harta kalian untuk kamu sekalian. Ya, jadi ini artinya kalau kita punya harta, maka Allah menyedekahkan pada kita sepertiganya. Artinya kita diberikan hak untuk mewasiatkan sepertiganya ya. Nah, hadirin, orang berwasiat itu tidak ada ruginya ya. Kenapa? Karena ketika dia hidup dia masih bebas menggunakannya, gitu ya. Ya, nanti ketika dia meninggal lah baru kemudian sepertiganya dilepas sesuai dengan wasiatnya, gitu ya. Dan itu insya Allah akan menjadi jariahnya. Tapi kalau ternyata dia tidak wasiat, ya semuanya nanti untuk ahli waris, gitu ya. Jadi sehingga dia tidak punya hak terhadap harta itu lagi. Nah, ini dijelaskan bahwa hadis Mu'adz bin Jabal ini bahwasanya Allah telah memberikan kesempatan, bahasanya yang digunakan dalam hadis ini, Allah bersedekah dari sepertiga harta kalian untuk kamu sekalian. Inda wafatikum ziyadatan fi hasanatikum, setelah kalian mati yang bisa menambah kebaikan-kebaikan pada kamu sekalian. Jadi artinya wasiat-wasiat kita itu akan menambah kebaikan buat kita. Jadi sumber-sumber kebaikan masih akan mengalir dari sana, gitu ya. Ya, jadi sehingga seorang itu ya tadi mengikuti 180 Al-Baqarah ya dianjurkan untuk tadi berwasiat, gitu ya, agar dia masih memegang hak terhadap hartanya yang nanti akan dijadikan bekal untuk akhiratnya. Rawahu Daruqutni, hadis Imam Daruqutni, hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, ya Imam Al-Bazzar dari hadis Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, ini terkait dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang wasiat ya, yang kemudian dipertegas pada ayat 180 hingga 182 di surah Al-Baqarah. Ya, jadi kesimpulannya hadis-hadis ini memberikan batas maksimal sepertiga. Kalau di Al-Quran tidak ada penjelasan itu hadirin ya. Jadi sehingga kita menggunakan hadis-hadis ini sebagai referensi untuk memastikan bahwasanya wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, itu nanti akan menjadi koreksi ya, apakah wasiat itu benar atau salah, gitu ya. Kalau benar maka silakan kita tempel ayat 181 Al-Baqarah, tidak boleh ada yang melakukan perubahan yang merubah, dipastikan menanggung dosanya. Kalau ternyata salah, berarti silakan kita tempel 182, silakan diislah, diperbaiki, dan insya Allah yang berwasiat akan mendapatkan ampunan Allah, juga mendapatkan rahmatnya. Jadi hadirin, kita bisa bayangkan ya, kalau keluarganya ternyata tidak punya kepedulian, gitu ya. Jadi sudah jelas salah wasiatnya di situ, tapi ternyata tidak ada perubahannya. Ternyata ayat yang dipakai 181, gitu ya, mereka takut dosa, gitu ya. Nah, itu jadi masalah tersendiri. Kenapa? Ya, kalau mereka sayang dengan jenazah ya, maka mereka akan meluruskan agar jenazah di ujung ayat 182 mendapatkan apa yang Allah janjikan, gitu ya, mendapatkan ampunannya dan juga mendapatkan rahmatnya. Jadi tetap situasi dari wasiat itu akan disesuaikan ya, cocok dengan ayat yang mana, gitu ya. Jadi sehingga kita tidak menyamaratakan seluruh wasiat yang ada dengan menggunakan satu dalil saja. Jadi tetap akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dari wasiat itu. Nah, hadirin rahimakumullah, itu insya Allah jadi pesan ayat 180 kita dipesankan untuk tadi berwasiat ya. Nah, di ujung hadis yang kita bahas tadi juga kita dipesankan untuk berwasiat. Allah memberikan hak pada kita semuanya dari sepertiga harta kita untuk kita bawa mati, gitu ya. Ya. Nah, jadi tadi tidak hanya untuk masjid musola, boleh juga tadi wasiat diberikan pada si fulan, gitu ya. Nah, tapi kita ingat keseluruhannya tidak lebih dari sepertiga. Jadi itu yang kemudian jangan sampai masalah paham ya. Jadi sehingga muncul kasus-kasus seperti yang tadi telah saya contohkan. Ya, jadi yang saya contohkan tadi itu fakta hadirin ya. Ada orang yang meninggal, dia berwasiat tadi, dan dahulunya saya anggap beliau sudah paham, gitu ya.
Nah, ternyata ada hal yang ketika dilaksanakan di luar pemahaman di situ ya. Mungkin beliaunya menganggap kok sepertiga kok sudah aman itu ya. Tapi ternyata dia ada keponakan yang dia bukan ahli waris dimasukkan di 2/3. Ya, jadi sehingga dipastikan melebihi wasiatnya ya. Sepertiga plus hak keponakan tadi. Itu yang dipastikan melebihi batas ya. Jadi kalau ada saudara-saudaranya yang kemudian protes, itu wajar sekali gitu ya. Wajar sekali. Dan untuk poin kedua itu sebetulnya bukan wasiat ya, sebetulnya itu waris yang dikukuhkan dengan wasiat gitu ya. Itu sebetulnya waris gitu ya, yang dikukuhkan dengan wasiat ya. Jadi sehingga saudara-saudaranya tetap mendapatkan hak dari 2/3 tadi. Nah yang jadi masalah lagi hadirin, nah itu yang sepertiga ternyata sudah didistribusikan. Kalau belum gitu ya, kalau belum itu ya gampang ya. Nah, ini keponakan ditaruh saja di poin 1. Masalahnya mereka sudah mendistribusikannya ya. Setelah didistribusikan untuk yang poin 1, barulah mereka ribut gitu ya. Ribut terkait 2/3. Jadi yang lainnya ternyata nggak setuju karena merasa 2/3 yaitu waris mereka. Kenapa mesti dikasih pada yang bukan ahli waris itu ya? Nah, jadi ribut lagi di situ. Ya, jadi tadi niat jenazahnya niat baik gitu ya, sudah diamankan tadi dinotariskan itu, dia sudah mengamankan itu ya, tapi ternyata terjadi masalah ya. Itu tadi jadi kurang jeli gitu ya, kurang jeli. Dan mesti saudara-saudaranya itu kalau sayang dengan jenazah ya mesti tadi ikut meluruskan gitu ya, karena sepertiganya sudah didistribusikan sehingga mereka mesti rela tadi untuk berbagi dengan keponakan tadi gitu ya. Ya, kalau seandainya mereka tidak rela, ya keponakan tidak jadi mendapatkan haknya. Ya, kalau tidak mendapatkan haknya, apakah kemudian dianggap melanggar? Tidak, gitu ya. Ya. Kalau mereka tidak setuju, tidak bisa dipaksa. Ya, jadi apakah itu dianggap wasiatnya dilanggar? Tidak, gitu ya. Karena memang terjadi kesalahan, gitu ya. Nah, masalahnya tadi sudah didistribusikan. Jadi mestinya saudara-saudaranya itu punya kerelaan untuk tadi berbagi hak dengan keponakannya. Jadi agar semuanya berakhir damai di situ ya. Jadi tidak ada permasalahan. Ya. Nah, jadi itu yang 2/3 hak mereka ya tadi, tapi mereka dipersilahkan jika mereka mau berbagi. Ya, jadi keriduan mereka diminta di situ yang insya Allah nanti akan jadi kebaikan bagi semuanya. Karena masalahnya yang mendistribusikan juga kan mereka sepertiga tadi gitu ya. Ya ini insya Allah hadirin rahmakumullah terkait dengan wasiat ya. Jadi kita punya hak terhadap harta kita setelah kita meninggal kalau kita wasiatkan. Tapi kalau tidak berarti itu semua milik ahli waris. Ya jadi insya Allah silakan ada yang mau interaktif seputar topik ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai wasiat tadi mengutip surat Al-Baqarah 180 ya. Iya. Tidak Ahadakumul maut. Kemudian tadi kutiba alaikum Idza hadara ahadakumul maut. Ya, intarahil wasiyah. Tanda-tanda kematian itu gambaran seperti apa? Ya, karena kematian tidak mengenal muda atau tua. Itu. Iya. Kedua, kutiba di situ tadi kedengaran saya bisa dipaham. Tadi tidak wajib. Ya tadi karena banyak orang yang nggak sempat ngasih memberikan wasiat kepada ahli warisnya. Nah kalau kutiba tadi tidak wajib, apa bedanya dengan 183? Kutiba alaikum siyam. Itu wajib. Iya. Puasa. Iya. Iya. Penjelasan biar saya paham. Iya. Jangan sampai saya salah paham. Ya, ya, pertanyaan yang bagus ya. Ini kritis, pertanyaan kritis ya. Nah, jadi yang pertama terkait dengan ini kutiba alaikum ya. Apa bedanya kutiba alaikum yang ada di 183 kutiba alaikum siyam ya? Ini kewajiban mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar karena terkait dengan rukun Islam, gitu ya. Nah, kemudian kutiba alaikum yang ada pada ayat 180 ini karena terkait dengan wasiat sehingga kemudian para ahli tafsir itu mereka memahami menggunakan hadis-hadis nabawi gitu ya.
Nah, ketika hadis-hadis Nabi menjelaskan bahwasanya wasiat itu hakun gitu ya. Nah, itu hakun itu nanti akan disesuaikan dengan kata hakun alal muttaqin yang ada di ujung ayat 80. Jadi karena ternyata Allah akhir dengan kata hakon gitu ya. Nah, jadi hak itu ya. Jadi sehingga kemudian hadis memberikan penjelasan, oh ternyata wasiat itu adalah hak, bukan kewajiban. Ya, ya. Jadi dia punya hak itu ya. Jadi kutiba alaikumnya tadi diperjelas dengan hakon alal muttaqin di ujung ayat. Jadi artinya kita akan sesuaikan kata kutiba alaikum dengan seluruh kalimat yang ada dalam satu ayat itu. Ya, kalau Allah jelaskan ditutur hakon alal muttaqin berarti hak gitu ya. Nah, itu hak, dan apalagi ditegaskan dalam hadis ya yang tadi kita dapati hadis Mu'adz bin Jabal yang menjelaskan terkait dengan itu. Ya, jadi sehingga wasiat itu aman insya Allah secara hukum adalah hak, bukan kewajiban ya. Jadi begini hadirin, kalau kewajiban itu berarti orang yang tidak berwasiat dosa dong gitu ya. Ya, dosa. Ya, tapi kalau hak insya Allah tidak ada masalah gitu ya. Tapi dia kehilangan tadi haknya kalau dia tidak melaksanakan ya. Ya, nah itu terkait dengan makna kutiba alaikum yang ada di 180 dengan 183 bedanya di sana. Jadi di ujung ayat Allah tegaskan hakun alal muttaqin dan diklarifikasi dalam hadis karena hadis ini fungsinya libayanil Quran ya, untuk menjelaskan Al-Qur'an. Ya, jadi sehingga penjelasannya detail bagi kita ya. Jadi wasiat itu hak dan bukan kewajiban. Ya, nah kemudian di antara tafsir mereka memastikan kata kutiba itu tidak lagi diartikan diwajibkan, tapi ditetapkan gitu ya. Jadi hak bagi orang yang mau berwasiat ditetapkan bagi mereka tetap gitu ya, sudah ditetapkan. Jadi artinya ketika sudah ditetapkan berarti sah gitu ya. Bagi siapapun yang mereka ingin melaksanakan wasiat maka insya Allah sah wasiat mereka karena hukum telah menetapkan dengan kata kutiba tadi gitu ya. Ya, jadi itu setelah ketetapan menjadi ketetapan Allah dan diperkuat tadi dalam hadis-hadis Nabawi. Nah, kemudian terkait dengan tanda-tanda kematian. Nah, hadirin, ini kalimatnya begini. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut gitu ya. Nah, ditetapkan bagi kamu sekalian jikalau datang kematian pada kamu sekalian. Ya. Nah, hadoro ini memang fi'il madhi, tapi dalam sorof fi'il madhi itu nanti fungsinya tidak hanya untuk yang lampau gitu ya, tidak hanya untuk yang telah meninggal, tapi fi'il madhi ini difungsikan untuk menegaskan gitu ya. Nanti di Al-Quran banyak sekali kita mendapati fi'il madhi yang Allah gunakan untuk sesuatu yang belum terjadi bahkan. Misalkan surah Ar-Rum gitu ya, itu Allah sebut begini, hulibatir rum, itu hulibat fi'il madhi ya. Romawi telah dikalahkan. Itu kalau diterjemah begitu, kalau letternya hadirin ya. Nah, tapi ketika ayat itu turun, Romawi masih jaya. Sehingga para ahli tafsir itu memaknai hulibatir rum itu Romawi pasti dikalahkan, gitu ya. Karena ketika ayat itu turun mereka masih jaya, ya. Nah, sehingga kata yang ada di 180 itu kematian itu pasti buat kita semuanya. Jadi fi'il madhi di situ dipastikan untuk kita, pasti kita semuanya akan mati gitu ya. Karena kita semuanya akan mati sehingga kita dianjurkan berwasiat. Ya, nah, jadi artinya ini bukan tanda-tanda ketika sakarot tidak gitu ya. Di saat seperti ini kita bisa berwasiat karena kita pasti mati di situ ya. Jadi fungsinya fi'il madhi di situ itu nanti tidak dimanai dengan tanda-tanda kematian, tapi karena pasti mati sehingga kita diberikan hak untuk berwasiat. Jadi dari sekarang kita boleh kalau kita mau berwasiat ya. Oh nanti kalau saya meninggal sebelum dia bagi waris maka wasiatnya saya berikan ke musola Muharram misalkan gitu ya. Nah itu wasiat ya, wasiat yang baik. Ya, nah seperti itu yang kemudian nanti kita akan kaitkan dengan ayat 11 dan 12. Itu ayat 11 12 di An-Nisa ini ketika kita mau bagi waris hadirin, itu dipastikan oleh Allah wasiatnya jikalau ada ditunaikan dulu gitu ya. Hutang jikalau ada ditunaikan dulu. Ya, jadi hutangnya dikeluarkan dulu, wasiat kalau ada ya. Nah, kalau sudah beres baru dibagi waris gitu ya. Nah, seperti itu nanti pesan Allah di ayat 11 12 sama. Di ujung ayat itu Allah berikan begitu ya. Yusi biha audain gitu ya. Nah, itu yang mesti dilaksanakan dulu.
Jikalau dia ada wasiat, dilaksanakan wasiat, atau dain atau hutang diselesaikan dulu baru dibagi warisnya. Ya itu insya Allah. Ya, ada lagi? Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selama ini yang dibilang apa itu tidak bisa dibawa mati itu benar ya? Oh ya, ada yang bisa dibawa mati gitu ya. Ya. Kita bisa mewasiatkan. Ya. Nah itu cara kita mewasiatkan itu gimana? Mesti kita bilang atau mungkin cukup kita tulis secara kertas kita simpan gitu ya? Itu sudah cukup atau gimana? Oh ya, yang paling aman tadi karena sekarang ini karena mesti mengamankan sesuatu, wasiat kita mesti kita amankan ya. Nah, jadi misalkan kalau kertas segel misalkan dianggap aman buat kita silahkan. Kalau kita ingin lebih aman lagi ya tadi dinotariskan gitu ya. Nah, tapi dipastikan bahwasanya kita tidak menyebut nominalnya karena nominal nanti bisa berubah ya. Tapi kalau persentase insya Allah aman ya, sepertiga misalkan ya, atau kurang di sepertiga silahkan itu ya. Yang penting tadi tidak lebih dari sepertiga. Ya, jadi jangan sampai ada nyelip seperti yang saya contohkan tadi ya. Nah, jadi ternyata nyelip dan nampaknya beliaunya nggak ngeh gitu ya. Kalau ada yang nyelip sampai melebihi sepertiga. Ya. Itu mesti kita kasih tahu ke ahli waris atau cukup kita misalnya kita simpan sendiri atau gimana? Oh iya. Ya, kalau diberitahukan akan lebih baik. Ya, jadi misalkan ketika kita tadi melegalkan catatan ini untuk wasiat kita gitu ya. Nanti kita oleh yang lainnya. Ya, istri tahu, anak-anak tahu gitu ya. Ya, ini nanti buat papa ya. Nah, ketika papa meninggal ini nanti buat sangu papa gitu ya. Ya, itu baik-baik saja ya. Jadi mereka juga biar bisa sadar ya. Jadi jangan sampai kemudian tidak ada wasiat apa-apa gitu ya, tiba-tiba bingung ya, ini mau disedekahin nih papa, belum ada wasiat misalkan ya. Nah, mereka juga jadi bingung gitu ya. Apalagi nanti kalau terkait waris, kalau misalkan terkait saudaranya juga ya, misalkan dia tidak punya anak laki-laki, punya anak perempuan saja ya, itu saudaranya akan dipastikan sebagai ahli waris. Nah ternyata saudaranya nggak setuju gitu ya, nah itu kan jadi repot. Tapi kalau dia sudah mengamankan dengan wasiat tadi, insya Allah aman. Mereka tidak mungkin akan protes gitu ya. Seperti itu insya Allah. Ya, ada lagi? Ya. Ya, itu insya Allah ya. Ya, jadi wasiat itu disebutkan Allah di 180. Koreksinya hanya untuk kedua orang tua yang sudah tidak boleh lagi gitu ya. Karena orang tua sudah mendapatkan hak di ayat 11 dari surah An-Nisa. Tapi kalau untuk kerabat yang lainnya dipersilakan. Jadi mereka yang tidak berhak mendapatkan waris, mereka insya Allah bisa mendapatkan wasiat dari kita. Ya ini insya Allah alhamdulillah, semoga bahasan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.